Sandi udah paling bisa Sandi. Kalau bisa Paling ya. Makan sebelum makan, bentar, stop. ayam ditaruh timbangan piring, ayam dikobetin. Berapa gram? Ya harus bisa aja gitu. We have to find time to. If it's important, you will find time kan gitu. Kalau kita hidupnya salah satunya kita nggak concern sama yang namanya kesehatan kita sendiri, kita nggak punya goals. Di saat kita lagi ngelakuin sesuatu, jadinya pasti kita secara manusia akan cenderung tuh ya suka-suka kita gitu. Yes, berarti menarik banget nih ya dari tadi pembahasan kita nih ya. Ada yang tentang, olahraga tuh ternyata nggak harus di tempat gym gitu ya. Gimana sih cara menghitung kalori, makanan, lalu apa sih yang sebenarnya harus kita hindari nih biar gaya hidup kita sehat. Itu semua kan sebenarnya berdasarkan kehidupan secara jasmani ya. Dan pasti kan kalau kita mau balance dalam hidup kita, bukan hanya memikirkan jasmani dong, setuju ya. Tapi tentu saja juga harus memikirkan rohani. Apalagi kita kan semua berada di NDC ya. Semuanya ikut ikut core, jadi promosi ya. Oke ya, nah karena kita semua ikut core nih ya, berada di NDC, otomatis gimana nih biar bisa menjaga kehidupan rohani kita juga nih, Ko dan Ci. Apalagi kan kembali ke tema kita yaitu adalah tentang holistic living. Ya, gimana cara membalancekan hal ini? Karena menurut saya hal itu sangat-sangat penting banget. Nah, biar mentor saya dulu deh menjawab. Iya, betul. Jadi gini ya, tadi kan sebelumnya sudah dikatakan tentang holistic disciple ya, holistic disciple lifestyle. Jadi banyak orang rohani itu sayangnya menggunakan salah satu ayat yang Rasul Paulus pernah katakan ya, latihan badani itu terbatas gunanya. Sebenarnya ya, itu kan hanya alasan kemalasan aja sebenarnya. Karena mereka malas, jadi cari alasan di Alkitab dicari-cari. Karena itu nggak seharusnya begitu. Karena kalau jika kita ini bait Allah, itu harus dijaga. Dan dijaga itu kan gini, semakin kita maksimal di jasmani, kita juga akan semakin maksimal di rohani. Itu udah pasti, Yes, mungkin betul. Karena secara mental kita lebih fresh, secara psikis kita lebih fresh, pikiran kita juga lebih fresh, itu udah pasti. Jadi mereka itu benar-benar menjaga pasti. Jadi itulah sangat-sangat penting ya memang ya. Saya juga pribadi walaupun dengan kesibukan yang padat gitu ya, menurut saya juga menjaga kesehatan jasmani penting tentu saja, tapi rohani itu jauh lebih penting lagi gitu kan. Karena itu adalah dasar dari segalanya. Itu inti, betul. Oke. Kalau dari Ko Sandi gimana nih, Ko? Kalau dari aku pribadi juga sebenarnya salah satu yang sebenarnya bikin aku bisa connect tentang olahraga sama rohani, karena dulu awalnya aku kan connect sama olahraga itu karena sebatas hobi kayak gitu. Tapi ternyata justru karena punya mentor yang se-ekstrem ini gitu, dan juga benar-benar ketika memang benar sebagai pas lagi holistic living itu kita nggak bisa tinggalin salah satunya. Justru ternyata juga banyak kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya ngajarin juga untuk kita tuh menjaga bait Allah itu sih. Karena zaman dulu itu kan bait Allah tuh dijaganya tuh ekstrim sekali gitu, nggak sembarangan orang bisa masuk bait Allah gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kalau yang dibalik lagi kayak tadi, apakah yang kita masukin ke badan kita ataupun kita membersihkan nggak bait Allah itu benar-benar secara segitu ekstrimnya juga gitu. Jadi bagaimana cara kita memandang atau mengetahui segala sesuatu, nilai segala sesuatu itu lebih mengerti. Ketika kita lebih mengerti, kita akan bisa lebih menghargai dan tahu maksudnya lah. Betul, karena menjaga bait Allah, tubuh kita sendiri itu bukan kayak sekedar ya udahlah mau tidur jam berapa, terserah mau makan apa, ya udah bebas, gak gerak ya udah mageran. Apalagi anak zaman sekarang kan kayaknya baru aktivitas dikit, aduh mager nih, nontonnya drakor ya kan. Iya, betul. Bisa nonton drakor tapi nggak bisa cari langkah gitu. Iya, betul. Relate gak nih sama Cirere? Tapi kayak aku mau lebih singgung, tadi ada kata balance kan. Aku takut disalahartikan sama orang zaman sekarang itu. Jadi kayak mereka menganggapnya, oke, gue udah cari step, gue udah cari langkah, sekarang gue cari Tuhan. Jadi aku rasanya kadang orang itu cari Tuhan itu jadi bukan karena dia rindu sama Tuhan, tapi sebatas dia mengejar, gue harus balance, yang ini udah, gue jadi kesini. Padahal kayak kalau kita bahas secara rohani gitu ya, kayak kita excellent nih olahraga, tapi aku sempat nanya, mesti kalau kita excellent olahraga secara kasat mata, itu yang diuntungkan tuh badan kita. Kita fit, kita dilihatnya juga lebih enak gitu. Tapi gimana kalau misalnya tentang kita cari Tuhan, kita memandang Tuhan tuh seperti apa? Apakah apa sih yang terpenting dari hidup kita gitu setiap pagi, apa yang kita cari duluan? Jadi kayak untuk menyinggung kata balance tadi ya, menurut aku pribadi, aku takut orang salah artikan jadi itu. Jadi kayak seakan-akan punya suatu kewajiban untuk mencari Tuhan. Jadinya cari Tuhan itu bukan karena kita rindu, bukan karena kita tahu kita siapa sih nilai kita di mata Tuhan, tapi lebih jadi kayak sekedar
Mungkin kalau gue boleh nambahin dikit ya, kan kita tuh sering bilang mencari Tuhan ya. Itu for me ya, itu kata-kata mungkin salah satu kata yang paling aneh. Gimana mau dicari kalau Tuhan udah dalam kita kan? Yes. Yes, betul, setuju. Nggak bisa gitu. Jadi kita menghidupi Tuhan, kita menghidupi Roh Kudus. Gimana cara kita memaksimalkan itu gitu? Dalam menjaga bait Allah, menjaga badan kita, menjaga kesehatan kita, gitu. Supaya kita bisa lebih maksimal lagi melayani Tuhan. Nah, kalau kita ngomong soal melayani ya, jadi salah satu pelayanan gue yang paling banyak itu ternyata ada di gym. Jadi beberapa orang yang sekarang dekat di lingkaran gue sekarang itu adalah orang-orang gym tadinya. Kenapa mereka sampai mau? Karena mereka lihat ada yang aneh dari manusia ini gitu satu. Jadi mereka bertanya-tanya gitu. Jadi, Salah satunya saya. Salah satunya. betul. Tapi terbawanya karena yang positif. Iya, ya kan? betul. Jadi, Puji jadi Tuhan. penginjilannya banyak di gym dulu malah. Iya. Oke, wow, menarik sekali. Karena memang saya juga percaya sih dimanapun kita berada, relationship kita sama Tuhan itu juga harus bisa disaksikan oleh banyak orang Yes. gitu ya. Bahkan justru di marketplace kita, kegiatan kita Yes. sehari-hari itu yang sangat-sangat penting. Betul. Wow, menarik banget ya kalau kita tadi sudah membahas nih tentang holistic living dari cara menjaga kesehatan kita ya, kesehatan mungkin dari cara olahraga, pola makan gitu ya, bahkan berapa ribu langkah sehari gitu ya. Nah, agar kita bisa balance nih ya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja menjaga kesehatan jasmani itu penting, tapi ada satu hal yang lebih penting nih sebenarnya. Setuju gak sih? Bisa tebak apa kira-kira kesehatan apa? Kesehatan rohani. Rohani, betul ya, kesehatan rohani itu yang harus kita benar-benar jaga juga ya. Nah, kalau menurut Koko dan Cici nih ya, kira-kira seberapa penting sih kita perlu banget menjaga kesehatan rohani kita juga? Wow, kalau kesehatan rohani ya itu udah nggak bisa dipungkiri lagi, namanya bait Allah ya. Kan intinya adalah Allah gitu. Jadi ya itu nomor satu memang. Jadi ada ayat yang bisa dipakai negatif dan bisa dipakai positif. Dipakai negatif itu kan latihan badani terbatas gunanya. Nah itu kan dipakai untuk kayak orang itu ya gue males latihan itu is okay gitu. Karena yang penting kan rohani. Tapi itu kan nggak begitu. Kalau kita nggak menjaga bait Allah, menjaga benar-benar, bukan terus kita nggak pakai itu untuk hal yang negatif, tapi kita benar-benar menjaga bait Allah supaya kita memaksimalkan rohaninya. Karena dengan semakin kita banyak menjaga makanan, menjaga asupan gini, kalau banyak makan gula itu kan cepet capek. Yes. Nah, terus cepet capek, terus Ngantuk. cepet Sugar ngantuk. spike, Nah kan iya. sugar spike, cuman semangatnya sebentar lalu ngedrop. Lalu saat teduhnya gimana? Terus tiba-tiba ngantuk, drop gitu kan. Iya. Nah, jadi balance itu tuh pas lah. Jadi kalau orang bisa balance itu, saya nggak maksud dengan balance kita harus balance jasmani rohani ya. Itu nggak bisa dibalance. Rohani itu harus selalu lebih. Harus selalu lebih. Tapi kita harus memberikan waktu porsi yang maksimal juga. Setiap orang tuh maksimalnya beda-beda. Jadi nggak mungkin bisa ngikutin saya, nggak mungkin bisa ngikutin Sandi, Rere, atau Claudia. Jadi semuanya beda-beda. Kayak Claudia, ternyata kan diam-diam begini juga saya baru tahu sehari 12 ribuan di kantor. Itu kan sudah sesuatu yang luar biasa gitu. Tanpa harus berusaha sebenarnya. Nah, berarti kan secara rohani Tuhan kan tahu Claudia itu sebenarnya sedang bekerja untuk memuliakan Tuhan. Bekerja memaksimalkan tanggung jawab yang ada. Nah, Tuhan kasih kesempatan di saat memaksimalkan tanggung jawab pekerjaan itu juga memaksimalkan tanggung jawab menjaga rohani juga, jalan dan lain-lain gitu. Mungkin juga lebih milih naik tangga kali daripada naik lift, ya kan? Nah, Iya, betul. nah kan, Makanya betul, lantai 42, iya. Nah, santai kok. Waduh. itu kan suatu keputusan. Yes, betul. Iya. Kebanyakan orang kan mutus udah nungguin lift aja deh gitu. Iya. Itu suatu keputusan untuk menjaga badan sebenarnya karena tahu itu lebih baik. Iya, Iya. setuju. Dan mungkin juga kan Bible juga bilang ya, carilah dahulu kerajaan Allah ya. Yes, Mungkin betul. dari cara kita saat teduh, waktu doa gitu ya, itu juga mungkin bisa melatih kesehatan rohani kita juga. Betul nggak sih? Setuju, nggak sih? itu setuju. Ya, kalau dari aku ya, kan dari konsep juga jelasin tentang balance. Itu aku tahu justru dari konsep. Dulu aku penganut balance, tapi setelah konsep itu aku tidak penganut balance. Soalnya aku berasa jadi orang tuh zaman sekarang menganggap, oke, gue udah kelar ini, sekarang gue waktunya sama Tuhan. Jadi kayak sebatas kewajiban gitu. Atau ada orang yang bilang kayak, pernah nanya ke aku, kalau lagi sibuk gimana mau sempat baca Alkitab, gimana sempat doa. Itu kan balik lagi ya, berarti Tuhan itu di mata orang itu tuh siapa gitu. Apakah kita benar-benar menganggap Tuhan itu tuh siapa gitu? Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita menganggap sesuatu itu sangat teramat penting, tapi kita nggak berhubungan sama orang itu. Kayak kita pacarannya pasti berkomunikasi, masa sama Tuhan gitu.
kita nggak berkomunikasi gitu. Terus kayak aku mendapati kita baca firman itu bisa kapan aja loh. Aku baru bukan download sih, aku dengerin aplikasi tuh gara-gara Steph Badeno. Jadi aku baru tahu, oh ada aplikasi ini. Jadi kayak kita bisa belajar tentang Alkitab itu tuh lewat mana aja. Dan aku juga lihat Sandi setiap jalan dia sekarang pakai headset gitu buat itu kan kamu baca Alkitab dari situ. Oh, gimana tuh kok? Mungkin bagi stepnya nih biar teman-teman juga. Jadi sebenarnya mungkin kalau aku pribadi tuh menyadari bahwa ternyata holistic living salah satu tentang rohani itu penting, baca Alkitab itu penting. Sebenarnya jadi waktu itu aku pernah ada baca satu quotes, dia bilang gini, kalau misalkan ada hal yang sulit, kasih hal yang sulit itu ke orang males. Karena orang males tuh akan cari sesimpel mungkin dan supaya bikin hal yang sulit itu segampang mungkin kayak gitu. Nah tapi itu dia, puji Tuhannya juga, Tuhan tuh baik kayak gitu. Karena aku dilahirkan sekarang gitu dengan teknologi yang semakin canggih gitu, jadi semakin dimudahkan gitu. Salah satunya ya banyak, jadi aku semenjak dimentorin sama Coach Steph gitu, submit untuk memberikan diri di mentor gitu kan. Jadi akhirnya ternyata cocok juga ketemunya di gym, makanya tadi ngomong connect kayak ketemunya di gym. Jadinya udah jadi dikasih tahu baca Alkitab, terus ada aplikasi buat dengerin Alkitab, aplikasi buat Bible study, aplikasi buat renungan, buku buat baca buku gitu. Kelihatannya pertamanya banyak gitu, tapi ya learning by doing gitu, terus menerus lama-lama akhirnya kerasa impact-nya. Dan ketika impact-nya udah berasa gitu, salah satunya yang paling penting rohani, akhirnya ya nggak akan berhenti, jadi nggak berhenti malah gitu sih. Betul, dan itu juga alhasil membuat hidup kita pun bisa berdampak dimanapun gitu ya. Orang ngelihat Koko dan Cici nih, wow badannya bagus, rajin olahraga ya, wow beriman ya, bahkan ketua KOR juga kan, ya kan. Betul. Jadi ya pasti dari gaya hidup kita aja sebenarnya bisa mencerminkan, asalkan kita bisa benar-benar mengutamakan Tuhan. Ya. Tapi di NDC aja udah ada ini kan, udah ada revive di NDC udah ada betul. Bible study. Iya. Kalau ada orang yang sampai nanya bingung baca Alkitab mulai dari mana, di aplikasi NDC-nya aja tuh sebenarnya udah tersedia lengkap juga kan. Betul, setuju banget sih. Jadi tinggal antara mau atau enggak. Betul. Mana yang diprioritaskan. Iya, betul, prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yes, jadi kalau misalnya tadi kan seru banget nih tentang prioritas ya, kita berbicara gitu ya, carilah dahulu kerajaan Allah gitu ya. Nah di tangan saya nih, Koko dan Cici nih, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan ini saya lihat-lihat nih ya, semuanya berhubungan sebenarnya dengan prioritas ya. Jadi kita coba nih ya, saya tanya dari, ini pertanyaan titipan sih anyway ya, jadi coba nanti dijawab ya. Nah yang pertama nih, doa baca firman puji Tuhan hampir selalu ya, berarti udah mulai memprioritaskan nih ya. Nah, tapi bertanya tentang olahraga. Olahraganya itu selalu cuma ngurus rumah. Kira-kira urus rumah itu termasuk olahraga nggak sih? Tergantung urus rumahnya apa nggak sih? Rumahnya Iya, betul. Iya. Rumahnya tipe apa dulu? Iya, betul. Apa, gitu. Iya. Tapi Intinya secara urus rumah ya, karena gua nih bagian yang urus rumah. Jadi kita bagi, gue dan istri itu kita bagi bagian mana. Itu sangat-sangat seperti olahraga. Kalau bener-bener ya, bener-bener bukan cuma ngelap-ngelap segala apa, karena kalau bener-bener kita ngepel, bersihin kamar mandi, nyikat segala itu bener-bener sudah banyak kalori yang terbakar gitu. Iya, dan termasuk jadi untuk jawaban itu. Iya, dan mungkin tergantung kali ya urus rumahnya ini berapa kali dalam sehari ya. Betul. Kalau misalnya cuma sekali sehari kayak saya ngurus kosan sepetak, nggak bisa bilang olahraga juga sih. Kemarin di rumah Sandi nggak ada KRT gitu ya. Kita pas ngurus rumah aja gimana nggak membakar kalori stepnya. Nyucinya di bawah, jemurnya di atas. Iya, betul. Belum bawa cuciannya, Iya, angkat. kalau 2 ember nggak mungkin sekali kan. Belum kalau rumahnya Sandi kan ada banyak duki. Itu bulu kan, aduh mana rumahnya di tempat gym, sekarang pakai solasi ya kita nyapu satu. Itu harus jongkok lagi. Iya, betul. Intinya kan ada quotes yang bilang juga kan, if it doesn't challenge you, it doesn't change you gitu. Jadi kalau misalnya selama ternyata itu masih challenging gitu, berarti itu berguna. Iya. Berguna. Nah, ngurus rumah juga jangan sampai ternyata cuma nyalain robot yang itu yang Iya, betul. Setuju. Kalau Zaman begitu sekarang namanya semua bukan mau ngurus serba rumah. simpel. Iya, betul. Iya. Oke, berarti ya pertanyaan 1 sudah cukup menjawab lah ya. Kembali lagi urus rumahnya itu sesering apa dan seluas apa sebenarnya rumahnya ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Terkadang karena terlalu capek olahraga, ini kebalikannya justru ya. Terkadang karena terlalu capek olahraga, malam hari sudah mengantuk dan berat untuk make time for God. Kira-kira apa nih solusinya? Dari siapa? Jadi kalau misalkan tadi yang ngerasa
terlalu capek. Nah berarti artinya tuh makanya memang setiap orang itu punya levelnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa misalkan yang tadi kayak udah dibahas sebelumnya, nggak bisa porsinya Kostef disamakan sama aku, disamakan sama Rere, disamakan sama Claudia kayak gitu. Jadi memang harus bertahap kayak gitu. Jadi mungkin buat orang yang baru pemula, yang awal-awal bisa dilakuin mungkin dengan cara 5 menit dulu. Selama seminggu, 2 minggu, nanti kalau udah oke, nanti dia bertahap naik pelan-pelan kayak gitu. Iya, betul-betul. Berarti memang kita harus juga bertahap gitu ya. Dan apalagi tadi kalau misalnya pertanyaannya bilang malam hari sudah ngantuk dan berat untuk make time for God. Ya mungkin solusinya adalah ya berarti harus di pagi hari gitu ya, harus memprioritaskan dulu gitu. Tinggal adjust kan berarti. Yes, betul, tinggal di-adjust aja sebenarnya. Sekarang nih kebalikannya ya, terlalu sibuk dari jam 8 sampai mungkin jam 5 atau mungkin sampai harus lembur gitu ya. Gimana ada waktunya untuk olahraga dan untuk waktu buat Tuhan gitu. Gimana nih kira-kira? Nih yang pernah office hour dulu kan. Pernah office hour. Pernah office hour. Sebenarnya sih ya, ini kalau saya pun kan karena saya masih bekerja sendiri ya, jadi masih bisa adjust. Sebenarnya yang paling pinter jawab itu Claudia. Oh, saya justru. Iya justru. Iya. Dengan semua kesibukannya, tapi kan ternyata masih bisa lihat 12.000 step itu for a working person is amazing. Yes. Belum lagi mimpin core. Iya kan, belum lagi pelayanan ini Jadi itu. saya ya? Belum lagi sekarang lagi jadi host. Nah, jadi ini You sebenarnya sudah bukti bahwa kesibukan itu masih di sini melayani, masih sebagai pemimpin core gitu. Dengan working hours yang seperti Balik itu. ke hati juga nggak sih kok jadinya? Exactly. Jadi kayak Exactly. kayak kamu aja bisa, tapi ada Kenapa orang semua yang ke jadi saya? bukan menyumpahin, orang Oke. jadi beralasan gitu loh, kayak nggak bisa nih karena sibuk. Aku udah sempet bahas sama Sandi gitu. Emang sibuknya orang itu apa? Bukannya semua orang sibuk Iya. Yes. gitu ya. Betul. Salah satu aku nge-push diri aku aja karena aku lihat Kostef, aku ngebayangin aja punya bisnis banyak, punya keluarga, jadi core fasilitator bisa pelayanan. Sedangkan aku belum punya keluarga, maksudnya belum punya keluarga sendiri, belum punya anak gitu. Berarti maksudnya semua orang itu sebenarnya bisa, tapi generasi, menurut aku ya generasi zaman sekarang itu Iya. terlalu mager. Kayak istilahnya capek dikit tuh mereka udah aduh udah capek banget. Terus istilah bermunculan baru kayak Perlu healing. aduh Perlu healing. Iya kayak dikit-dikit tuh langsung kayak fokusnya jadi ke diri sendiri Yes. tau. Iya, Butuh Terlalu self banyak reward me lah, time. iya Iya. butuh me time Iya. lah. Sedangkan jadi kayak egois aja menurut aku, jadi apa-apa fokusnya ke diri sendiri sih. Iya, setuju banget sih. Ya, kalau dari Ko Sandi dengan kesibukan yang padat, gimana nih caranya untuk bisa tetap make time for God? Kalau kayak aku pribadi tuh aku selalu apa namanya ya, cari namanya, aku punya rasa tuh namanya golden time gitu. Golden time aku tuh adalah di sela-sela aku yang ngerasa aku wah sebenarnya bisa istirahat gitu, tapi ternyata aku sebenarnya nggak butuh istirahat itu. Aku butuh istirahatnya ya udah produktif pas lagi memang udah selesai kerja, udah selesai core semua, ya waktunya tidur gitu. Nah seringkali justru yang malah bikin aku tuh jadinya nggak produktif, bukan karena faktor luar, tapi misalnya harusnya udah tidur, tapi aku masih nonton YouTube, masih liatin HP, liatin TikTok, liatin Instagram. Jadi akhirnya bangun-bangun lemes lagi, terus ngerasa aduh kayaknya udah nggak ada waktu lagi buat doa atau buat olahraga gitu sih. Iya, setuju banget. Saya juga memang agak sedikit relate ya dengan Iya. pertanyaan ini. Ini bukan saya yang kasih, loh. Percayalah bukan saya yang kasih, tapi memang relate dengan saya pribadi. Dan ini memang kembali ke prioritas sih, gitu. Saya pribadi juga mengatur bahwa sebenarnya kita nggak sibuk gitu, hanya saja gimana cara kita memanage time. Betul. Gitu kan. Dan juga kalau saya pribadi, saya nggak mau bilang oh saya orang yang sibuk, enggak, karena saya yakin pemimpin negara kita jauh lebih sibuk sibuk, sebenarnya iya. daripada Betul. kita kan. Betul. Tapi Betul. gimana kita mau menempatkan waktu aja untuk bisa lebih produktif Betul. gitu kan, produktif untuk Tuhan, produktif untuk sesama, melayani, dan hidup kita pasti bisa jadi berkat. Amin. Amin. Yes. Yes. Wow, jadi hari ini tuh banyak banget ya sebenarnya pembahasan kita ya. Dan saya yakin pasti teman-teman semuanya yang di rumah, yang sedang menyaksikan dimanapun, pasti sangat-sangat terberkati dengan sharing-sharing hari ini ya. Nah, kayaknya ada yang kurang nih. Kita menutup sesi hari ini, perbincangan kita, kalau nggak ada yang namanya mungkin kesimpulan atau mungkin pesan-pesan gitu ya. Karena saya yakin pesan-pesan dari Koko dan Cici ini sangat-sangat berharga ya. Jadi dari siapa dulu silakan. Aku dulu aja. Oke. Boleh. Oke, kalau dari aku pesannya mungkin kita harus jadi orang-orang yang nggak boleh dikit-dikit gampang malas, dikit-dikit mengeluh. Harus jadi orang-orang yang kuat baik secara jasmani ataupun rohani. Pokoknya harus mental baja, nggak boleh mental dikit-dikit capek gitu, nggak boleh. Itu dari aku. Yes, betul. Kalau dari aku sih, aku sebenarnya karena ini tayangan di NDC Core kata YouTube ya. NDC. Jadi sebenarnya aku pengen challenge sih core-core di NDC ini, karena kan banyak sekali gitu.
Jadi untuk para leaders dan membersnya gitu untuk punya inisiatif bukan hanya untuk excellent di dalam hal rohani, tapi juga excellent dalam hal menjaga bait Allah gitu. Jadi mungkin bisa acara sports day gitu, atau mungkin ada acara apa yang membangun buat fisik semakin prima kayak gitu. Karena itu juga dibutuhkan gitu. Betul, wadah jadi di challenge nih. Nah, di challenge Di ya. challenge. Iya. Simpelnya challenge ya sebenarnya bisa dengan berjalan aja. Yes. Challenge saja 5.000 steps setiap hari, kita laporan ke course, lalu naik 10.000 steps. Very simple, very simple. Atau 10 push up, 20 push up, Iya. terserah, anything. Iya, setuju. Kalau dari Coach Steph, apa pesannya? Oke, pesannya paling karena kita ini holistik ya. Iya. Pesan saya benar-benar, please remember, badan ini bukan milik kita. Tubuh ini bukan milik kita. There is no me time. There is no me time, there's only God's time. Jadi kalau God's time itu everything is for God. Buat rohani kita, jasmani kita, semuanya untuk Tuhan. Jadi hidupi holistic disciple life. Karena hanya itu kehidupan murid Kristus yang seharusnya. Itu sih kalau dari saya. Yes ya, jadi tepuk tangan dong untuk kalian semuanya, sangat luar biasa. Yeay. Ya, jadi saya percaya bahwa dimanapun teman-teman semuanya berada, pasti udah banyak banget nih ya catatan-catatannya, dan udah banyak banget juga pastinya pesan-pesan yang sudah ditangkap. Saya aja excited sampai salah ngomong ya, apalagi teman-teman yang ada di rumah, oke? Jadi sampai bertemu di Core Talks berikutnya, bye-bye!